masih Muhammad Zabian dengan NIM C14012311117 dari kelompok 9 Fisiologi Reproduksi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari praktikum kedua yang akan dimulai dari video ini, yang berjudul Ciri Seksual Sekunder dan Primer Anatomi Organ Reproduksi Kelompok Teleostei. Teleostei merupakan kelompok ikan dengan tulang keras sejati, insang yang berada dalam rongga tertutup oleh tutup insang, serta tubuh yang dilindungi oleh sisik. Umumnya ikan teleostei memiliki ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder, di mana ciri seksual primer itu ditandai oleh keberadaan organ yang berperan langsung dalam proses reproduksi, seperti ovarium dan testis untuk jantan. Ovarium untuk betina sendiri terdiri dari oogenia dan jaringan pendukung atau stroma. Organ ini terletak di bagian atas rongga tubuh, terhubung melalui mesofaria, dan berada di bawah atau di samping gelembung renang. Saat matang, ovarium bisa mencapai hingga 70% dari berat tubuh ikan. Pada ikan muda, ovarium biasanya berwarna keputih-putihan dan berubah menjadi kekuningan saat mencapai kematangan gonad. Untuk testis gonad pada jantan bersifat internal dan memiliki bentuk yang memanjang. Umumnya testis ini berpasangan. Testis ini terletak di bagian atas rongga tubuh, terhubung melalui mesorkium dan berada di bawah atau di samping gelembung gas atau gelembung renang. Testis terdiri dari folikel, tempat spermatozoa berkembang. Ukuran dan warna gonad dapat bervariasi tergantung pada tingkat kematangan, dengan berat yang dapat mencapai 12% atau lebih dari berat tubuh ikan. Sebagian besar testis berwarna putih kekuningan dan memiliki permukaan halus. Pada praktikum kedua kali ini, kami sebagai kelompok 9 mencoba untuk mencari tahu apakah ikan teleostei yang kami teliti ini jantan ataupun betina dari ciri sekunder maupun ciri primernya. Langkah-langkah untuk mengetahuinya adalah: pertama, siapkan alat seperti baki, alat bedah, pisau, lap basah, kamera, buku gambar, alat tulis, timbangan, penggaris pada masing-masing tiap kelompoknya. Lalu, kelompok kami sendiri mengambil ikan dengan jenis yang berbeda-beda sebanyak 1 ekor dengan kelamin acak. Setelah itu ikan ditimbang untuk mendapatkan berat awal. Sebelum kita memasuki untuk pembedahan, diidentifikasi dulu ciri kelamin sekunder dari ikan yang dimiliki, dari mulai bentuk tubuh, warna, dan lain sebagainya. Setelah mencari tahu ciri seksual sekunder dari ikan tersebut, maka bedah bagian perut dimulai dari lubang urogenital menuju arah operculum. Setelah terbuka organ-organ dalam dan menentukan organ hati dan gonad, lalu menimbang organ hati dan gonad ikan secara terpisah. Apakah gonad tersebut testis ataupun ovarium. Setelah hal itu selesai, kami pun membandingkannya dengan literatur pada laporan. Hasil perbandingan tersebut menurut Savitri 2017 berupa tilapia jantan memiliki papier dalam bentuk proyeksi di belakang dekat anus dan ada lubang yang berguna untuk menghilangkan sperma dan urin di dalam lubang. Nina juga memiliki tempat yang dianotasi, tetapi ada 2 lubang yang berguna saat melepaskan telur dengan karakteristik seperti bentuk sabit dan lingkaran untuk posisi urin. Lalu pada ikan mas, Tesema et al. 2020 mengungkapkan bahwa untuk betina, ikan mas memiliki lubang genital bulat dan lebih besar. Sebagai orang dewasa, mereka memiliki alat kelamin yang disebut ovipositor, digunakan untuk menghilangkan telur selama waktu memijah. Untuk jantan ikan mas sendiri, beranggapan bahwa ikan mas yang kami diseksi adalah jantan. Namun, waktu saat kami bedah, kami melakukan pengamatan dan analisis lebih mendalam. Ternyata ikan mas jantan memiliki lubang genital yang lebih sempit dan berbentuk runcing. Selama periode reproduksi, biasanya terjadi pembengan pada bagian genital mereka yang berfungsi membantu proses pelepasan sperma. Sekian pada minggu praktikum kedua. Pada ikan lele sendiri, yang kami dapati bahwa ikan lele jantan yaitu alat genitalnya lebih memanjang serta pada bagian ujung lubang genital berwarna merah bila matang gonad. Namun, hal yang kami bedah atau lele yang kami bedah ini terbilang sulit untuk dibedakan karena ukuran dari lelenya sendiri yang terbilang masih berada di bawah umur atau rentang juvenil, belum dewasa. Jadi sulit untuk diidentifikasi kematangan gonad tersebut dari ikan lele, baik itu jantan ataupun betinanya. Selanjutnya, minggu ketiga kita akan membahas ciri seksual sekunder dan primer anatomi organ reproduksi Avertebrata.
Invertebrata ataupun vertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Dibandingkan dengan vertebrata itu sendiri, struktur morfologi dan anatomi hewan invertebrata ini lebih sederhana, termasuk dalam sistem pencernaan, pernapasan, dan peredaran darah. Ukuran tubuhnya juga cenderung kecil dengan sistem saraf yang terletak di bagian ventral perut, tepat di bawah saluran pencernaan, menurut Rahmawati et al. 2021. Sebagian besar invertebrata hidup bebas dan dapat berperan sebagai herbivora, karnivora, parasit ataupun predator. Bahkan kayak ada yang jadi plankton, nekton, serta bentos di lingkungan perairan. Kelompok invertebrata ini terdiri dari beberapa filum, antara lain filum Porifera, filum Platyhelminthes, filum Nemathelminthes, filum Coelentera, filum Annelidella, filum Mollusca, dan filum Arthropoda, serta ada filum Echinodermata. Mollusca sendiri merupakan salah satu filum hewan yang dicirikan oleh tubuhnya yang lunak, tidak memiliki tulang belakang, dan sebagian besar dilengkapi dengan cangkang. Beberapa contoh spesies yang termasuk dalam film ini antara lain seperti keong, siput, limpet, cumi-cumi, kerang gading, dan tiram. Mollusca dibagi menjadi beberapa kelas yaitu Aplacopora, Monoplacopora, Polyplacopora, Scapopoda, Cephalopoda, Bivalvia, dan Gastropoda. Lalu ada yang kedua, ada kelas Cephalopoda, mencakup cumi-cumi, sotong, gurita, dan Nautilus. Dari keempatnya, hanya Nautilus yang memiliki cangkang berpilin dengan rongga dan segmen di dalamnya. Cumi-cumi dan sotong memiliki 10 lengan atau tentakel. Gurita memiliki 8, sedangkan Nautilus memiliki sekitar 90 tentakel. Ukuran tubuh Cephalopoda bervariasi, mulai dari cumi kerdil yang hanya sekitar 1 cm hingga cumi raksasa yang bisa mencapai 1300 cm atau 1,3 meter. Lalu yang ketiga ada kelas Bivalvia, sering disebut sebagai kerang, memiliki 2 cangkang yang berengsel. Bentuk cangkang bervariasi, mulai dari oval hingga pipih memanjang, dengan beberapa spesies memiliki duri tajam ataupun sisik. Ukurannya berkisar dari kurang dari 1 cm hingga mencapai 120 cm. Pada kima raksasa, Bivalvia memiliki alat gerak berbentuk seperti kapak, sehingga juga dikenal sebagai Pelesipoda, kaki kapak. Habitatnya mencakup perairan laut dan air tawar. Lalu untuk membedakan lobster jantan dan betina dapat dilakukan dengan mengamati beberapa ciri morfologinya atau ciri sekundernya dari segi ukuran tubuh dan capit. Lobster jantan sendiri umumnya lebih besar dibandingkan betina, yang cenderung memiliki tubuh dan capit lebih kecil. Bentuk perut juga menjadi pembeda, di mana lobster jantan memiliki perut yang lebih sempit dan memanjang, sedangkan betina memiliki perut yang lebih lebar dan bulat untuk menampung telur selama masa reproduksi. Selain itu, ciri reproduksi dapat diamati pada bagian pangkal kaki, di mana lobster jantan memiliki tonjolan pada pangkal kaki jalan kelima yang berfungsi sebagai alat kelamin. Sementara lobster betina memiliki 2 lubang ovarium pada pangkal kaki jalan ketiga yang berbentuk seperti mata, tempat mengeluarkan telur. Warna capit juga menjadi salah satu indikator, terutama pada beberapa spesies lobster jantan yang memiliki bercak merah di bagian luar capit, yang mulai muncul saat lobster berumur sekitar 3-4 bulan atau berukuran 7 cm. Sebaliknya, lobster betina tidak memiliki tanda merah pada capitnya. Namun hal ini bakal sulit dibedakan jika umur dari jantan ataupun betinanya ini tidak diketahui, karena bisa jadi ukuran dari lobster jantan lebih kecil dari betina karena faktor dari usianya yang memang lebih kecil dari betina tersebut. Lalu untuk membedakan cumi-cumi jantan dan betina dapat dibedakan dengan mengamati beberapa ciri morfologinya. Cumi-cumi jantan umumnya memiliki tubuh yang lebih ramping dan panjang dibandingkan betina yang cenderung lebih besar dan gemuk. Lalu, salah satu perbedaan paling mencolok terdapat pada lengan Hectocotylus, yaitu lengan khusus pada cumi jantan yang berfungsi untuk menyalurkan spermatofor saat reproduksi. Lengan ini biasanya lebih pendek dan memiliki struktur berbeda dibandingkan lengan lainnya. Sementara itu, cumi-cumi betina memiliki kantung telur atau ovarium yang terlihat lebih jelas di bagian dalam tubuhnya, terutama ketika sudah matang secara seksual. Warna tubuh juga bisa menjadi indikator, di mana beberapa spesies cumi jantan memiliki pola warna yang lebih kontras dibandingkan betina. Sekian dari praktikum ketiga.
3. Langkah kerja yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu berupa menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu seperti bagi, alat bedah, pisau, lap basah, dan kamera. Lalu setiap kelompok mengambil vertebrata dengan jenis yang berbeda-beda sebanyak 1 ekor, yaitu ada cumi-cumi, lobster dengan jantan dan betina, lalu ada kepiting. Untuk kepiting jantan dan betina sendiri dapat dibedakan dengan mengamati beberapa ciri fisik, terutama pada bagian karapas dan abdomennya. Kepiting jantan umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dengan capit yang lebih panjang dan kokoh dibandingkan betina. Salah satu perbedaan paling mencolok terletak pada bentuk abdomen atau bagian bawah tubuhnya. Kepiting jantan memiliki abdomen yang lebih sempit dan berbentuk segitiga, sedangkan kepiting betina memiliki abdomen yang lebih lebar dan membulat, yang berfungsi untuk menampung telur. Selain itu, pada beberapa spesies kepiting juga, seperti kepiting bakau, betina cenderung memiliki warna tubuh yang lebih cerah dibandingkan jantan. Dilanjut, setelah para kelompok mengambil jenis-jenis vertebrata yang berbeda-beda, selanjutnya dilakukan identifikasi ciri kelamin sekunder dan menentukan dugaan jenis kelamin vertebrata tersebut. Namun pada praktikum kali ini yang dibedah hanyalah cumi-cumi. Untuk kepiting, lobster, dan juga udang kecil tidak dibedah. Selanjutnya ada perkembangan gonad dan gambaran histologis seluler organ reproduksi ikan. Untuk praktikum keempat, gonad sendiri merupakan organ reproduksi pada ikan yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gonad pada ikan jantan yang disebut testis dan gonad pada ikan betina yang disebut ovarium. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa, sedangkan ovari berfungsi menghasilkan telur ataupun ovum. Tingkat kematangan gonad ialah tahapan perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Semakin meningkat kematangan gonadnya, telur dan sperma ikan semakin berkembang. Selama proses reproduksi, sebagian energi dipakai untuk perkembangan gonad. Bobot gonad ikan akan mencapai maksimum saat ikan akan memijah, kemudian akan menurun dengan cepat selama proses pemijahan berlangsung sampai selesai. Indeks kematangan gonad antar spesies hewan akan berbeda. Hal ini tuh disebabkan karena indeks kematangan gonad suatu spesies ikan dipengaruhi oleh berat gonad dan berat tubuh ikan itu sendiri. Dasar yang dipakai untuk menentukan tingkat kematangan gonad dengan cara morfologi adalah bentuk, ukuran panjang, dan berat, serta warna dan perkembangan isi gonad yang dapat dilihat. Tingkat kematangan gonad sendiri itu ada 5. Yang pertama ada indeks tingkat kematangan gonad 1 sampai 5. Contohnya pada ikan lele, di mana Mantai Borbir et al. 2022 mengatakan tingkat kematangan gonad pada ikan lele jantan dimulai dari TKG 1, di mana gonad belum matang, berbentuk memanjang, tidak berwarna, dan tampak pipih berwarna abu-abu pada sayatan melintang. Kemudian pada TKG 2, permulaan masak, gonad mengisi 1/4 rongga tubuh berwarna keabuan atau putih dan berbentuk pipih. Pada TKG 3, hampir masak, gonad mengisi setengah rongga tubuh dan berwarna putih. Selanjutnya pada TKG 4, gonad matang, mengisi 3/4 rongga tubuh berwarna putih dan berisi cairan berwarna putih. Terakhir pada TKG 4 ataupun salin, kondisi gonad hampir sama dengan TKG 2 dan sulit dibedakan dengan warna putih dan terkadang terdapat bintik coklat. Lalu untuk ikan mas sendiri, yaitu untuk pada Siva Kumaran et al. 2003 mengatakan tingkat kematangan gonad pada ikan karper memiliki 5 tahapan. Pada TKG 1, gonad berukuran kecil, transparan, dan tidak terlihat jelas. TKG 2, maturasi awal, gonad mulai membesar dengan oosit kecil yang terlihat namun belum ada perubahan warna signifikan. TKG 3, gonad semakin besar, oosit mulai berwarna dan terlihat jelas. Serta tingkat keempat, gonad sangat besar dengan oosit matang yang terlihat jelas dan IKG yang tinggi. Terakhir, pada TKG 5, gonad penuh dengan oosit yang siap lepas dengan ukuran maksimal dan IKG yang bervariasi tergantung pada proses pemijahan. Pada praktikum kali ini sendiri, kami kelompok 9 mengidentifikasi 3 jenis hewan yang berbeda, yaitu ada udang, yang kedua ada lele, dan yang ketiga ada emas. Lalu terdapat masing-masing TKG yang kami peroleh, seperti udang itu TKG 4 dan TKG 5 berdasarkan pengetahuan kami. Lalu ada emas, yaitu ada TKG 1 dan TKG 2 serta 4 dan 5. Lalu untuk lele sendiri ada TKG 5, 4 dan 3.
praktikum 5 kita akan membahas tentang gonad-somatic index, hepatosomatic index, dan ultrasonografi, di mana kematangan gonad adalah tahapan tertentu pada ikan sebelum dan sesudah memijah. Perkembangan gonad ikan dapat diamati secara makroskopis, yaitu dengan mengamati rongga perut ikan, sedangkan untuk pengamatan mikroskopis yaitu dengan histologi gonad. Menurut proses pengembangan gonad memerlukan energi yang signifikan selama reproduksi. Berat gonad ikan mencapai titik maksimal saat berlangsungnya pemijahan, kemudian menurun drastis setelah proses pemijahan selesai. Selain itu, ikan betina memiliki indeks kematangan gonad yang lebih tinggi dibandingkan ikan jantan. Pada tahap gonad matang, ikan betina mampu melepaskan telur dengan jumlah yang dapat mencapai 10-25% dari berat tubuhnya. Hal tersebut juga disebutkan bahwa pertambahan bobot gonad ikan betina pada saat stadium matang gonad dapat mencapai 10-25% dari bobot tubuh. Perkembangan gonad ikan juga dapat dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama berlangsung mulai dari ikan menetas hingga mencapai dewasa, kelamin, dan tahap kedua dimulai setelah ikan mencapai dewasa dan terus berkembang selama fungsi reproduksi masih tetap berjalan normal. Selama fase reproduksi ikan, perkembangan oosit di dalam ovari menyebabkan terjadinya peningkatan nilai gonad-somatic index, penurunan hepatosomatic index, peningkatan fekunditas, dan diameter telur. Perkembangan oosit disebabkan oleh adanya pengalokasian kuning telur di ovari secara optimal selama proses phytogenesis yang distimulasi oleh hormon steroid yaitu estradiol. Untuk perhitungan nilai GSI sendiri yaitu tentang berat gonad dibagi berat tubuh ikan dikali 100. Seiring perkembangan gonad akan semakin besar dan matang hingga fase pemijahan. Selama fase pematangan gonad, sebagian besar energi yang tersimpan di dalam hati akan dialokasikan ke ovari untuk proses phytogenesis. Nilai GSI akan meningkat sebelum memijah dan akan mengalami penurunan setelah pemijahan. Kita masuk ke hepatosomatic index atau HSI, merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam hati secara kuantitatif. Hati merupakan tempat terjadinya proses phytogenesis, merupakan juga nilai persen sebagai hasil dari perbandingan berat hati dengan berat tubuh yang dikalikan dengan 100. Nilai HSI itu dapat menurun karena berkurangnya cadangan lemak selama proses phytogenesis. Penurunan ini terjadi karena lemak maternal yang tersimpan di hati telah dialihkan ke gonad untuk mendukung proses phytogenesis, sehingga berat hati mengalami penurunan. HSI dihitung menggunakan rumus HSI sama dengan WH per W dikali 100, di mana WH yaitu bobot gonad dan W bobot tubuh ikan, lalu dikali 100. Lalu kita masuk ke ultrasonografi atau USG, menggunakan teknologi yang mengubah energi listrik dan akustik secara bergantian untuk menghasilkan gambar anatomi internal. Biasanya gambar ini ditampilkan dalam skala abu-abu dan digunakan dalam diagnosis medis manusia maupun hewan. Gambar tersebut dihasilkan melalui berbagai mode penerimaan dan tampilan gamma ultrasonografi, termasuk A mode, B mode, real time B mode, M mode, dan color mode. Pada ikan, ultrasonografi telah digunakan untuk mempelajari struktur internal massa otot pada ikan lele saluran, kelenjar tiroid pada hiu tutul dan hiu kucing kecil, aliran darah, serta kontraksi vena pada sotong biasa. Selain itu, USG juga digunakan untuk deteksi penyakit seperti tumor hati pada ikan zebra, lesi pada mata ikan halibut, dan gangguan internal pada ikan emas hias. Ultrasonografi juga telah terbukti efektif dalam menentukan jenis kelamin serta tingkat kematangan pada berbagai jenis ikan. Teknik ini juga dapat digunakan untuk mengamati perubahan ovarium dan testis pada tahap 5 kematangan gonad, serta menentukan waktu yang tepat untuk pemijahan buatan seperti yang dilakukan oleh salah satu peneliti. Pemeriksaan dengan ultrasonografi ini digunakan untuk membedakan jenis kelamin ikan serta memantau perkembangan gonad, telur, dan sperma sebelum fertilisasi. Lalu pada praktikum kali ini, langkah kerja yang dilakukan yaitu untuk menimbang HSI dan GSI, di mana menyiapkan alat, lalu ikan ditimbang untuk menentukan berat awal, membedah bagian perut dimulai dari lubang organ menuju arah operculum, lalu mengidentifikasi organ-organ dalam dan menentukan organ hati dan gonad, menimbang organ hati dan gonad ikan secara terpisah, lalu menghitung nilai HSI dan GSI dari masing-masing gonad ataupun hati tersebut.
Baik, selanjutnya adalah materi praktikum ke-6, yaitu tentang sebaran diameter telur dan fekunditas, di mana metode yang umum dilakukan yaitu adalah mengkoleksi seluruh gonadnya dari dalam perut ikan. Kemudian contoh telur diambil dari bagian posterior, tengah, dan anterior. Setelah itu, telur diamati di bawah mikroskop yang telah dilengkapi dengan mikrometer okuler berketelitian 0,1 mm yang telah diteras sebelumnya. Untuk menggambarkan pola distribusi diameter telur ikan, yang dilakukan adalah menentukan sebaran frekuensi diameter telur. Sebaran frekuensi diameter didapat dengan menentukan selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter pada tiap kelompok. Diameter telur sendiri dihitung menggunakan rumus DS sama dengan akar D dikali D kecil, di mana DS sama dengan diameter telur sebenarnya, D besar sama dengan diameter telur terbesar, dan D kecil adalah diameter telur terkecil. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan fekunditas, di mana fekunditas sendiri adalah jumlah telur yang dimiliki oleh ikan betina sebelum dilepaskan saat proses pemijahan. Fekunditas memiliki keterkaitan dengan faktor-faktor seperti usia, panjang tubuh, berat tubuh, serta spesies ikan. Penentuan fekunditas dilakukan dengan mengambil ovari ikan betina yang matang gonad pada TKG 3, 4, dan 5. Fekunditas diasumsikan sebagai jumlah telur yang terdapat dalam ovari pada ikan yang telah mencapai target kematangan gonad tersebut. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah telur, yaitu metode jumlah, volumetrik, dan gravimetrik, serta ada von Bayer. Tata cara pengambilan telur sendiri itu dengan cara mengangkat seluruh gonad dari dalam perut ikan betina, kemudian gonad tersebut ditimbang seutuhnya 2 pasang. Setelah itu sebagian gonad dipisahkan dan ditimbang menggunakan timbangan elektronik, lalu butiran telur dihitung. Gonad diawetkan menggunakan larutan Gilson yang berfungsi melarutkan dinding gonad sehingga butiran telur terpisah. Larutan ini juga melarutkan jaringan pembungkus telur sehingga mempermudah proses perhitungan jumlah butiran telur, sehingga tidak terjadinya penggumpalan telur. Fekunditas sendiri dihitung dengan rumus F sama dengan G besar dibagi G kecil dikali N, di mana F sama dengan fekunditas, G besar sama dengan berat gonad total, G kecil sama dengan berat gonad contoh, dan N sama dengan jumlah telur contoh. Di mana fekunditas yang didapat oleh kelompok 9 sendiri itu sebesar 20.436 buah butir telur. Di mana hal ini dapat dikatakan bahwa dalam TSMA et al. 2020, ikan mas sendiri dengan bobot gonad sekitar 40 gram umumnya memiliki fekunditas dalam kisaran 10.000 sampai 30.000 butir telur. Ini menunjukkan bahwa hasil yang kami dapat selaras dengan jurnal yang kami cari. Namun ada beberapa faktor-faktor lain yang memengaruhi fekunditas dari gonad ini, yaitu ada usia ikan, kondisi lingkungan, dan ketersediaan pakan juga dapat mempengaruhi fekunditas. Baik, pada materi praktikum ke-7 di sini sebetulnya mengulas dari fekunditas dan lain-lain dengan cara menggabungkan seluruh jumlah-jumlah telur yang ada dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 10, di mana nanti ditentukan range kelas intervalnya, lalu batas bawah, batas atas, di mana frekuensi kumulatif juga, serta pembuatan dari diagram batang ataupun diagram histogram ini.
a mirror right in front of me. That's where I found an empty glass, reflecting that's a truth. It's telling words not to be told. I need that mask. I'm a sharpshooter at Booth's Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter, chained down to my core. Please don't take off my mask, my place to hide. I can't tell you how to see me. Just a cage of bones. There's nothing inside. Will it unleash me, burning down the walls? Is there a way for me to break? I'm a sharpshooter at Paul's Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a shapeshifter, have no face to show. Please don't take off my mask, my disguise. Where have you been searching all along, confessing twilight on and on, without a clue, without a sign, without grasping it. The real question to be asked: where have I been? I'm a sharpshooter at Booth's Masquerade, hiding both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter